Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini hari ini kita akan mempelajari hakikat mencintai Allah, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Jadi Ibu harap anak-anak bisa fokus ya. Nanti anak-anak dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita ini. Jadi baik ya, langsung saja kita mulai dari tujuan pembelajaran kita ini. Ibu akan menjelaskan ada 3 tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang satu itu membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Yang kedua itu mampu menganalisis cabang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Yang terakhir itu menjadikan media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepadanya. Oke, yang pertama itu kita bahas hakikat mencintai Allah ya. Jadi langsung saja pengertiannya. Pengertiannya itu cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan mahabbatullah, berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari kita. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf, atau khauf ini adalah takut, dan roja yaitu berharap hanya kepada Allah. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi cinta itu bisa kita pupuk dengan kita membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan berzikir. Membiasakan diri untuk berzikir di dalam hati akan memudahkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk langsung saja ya. Itu ada dalilnya. Dalilnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu ayat 165. Bisa dilihat ya di slide ini. Ada juga artinya. Dari dalil ini yaitu bahwa manusia itu mampu mencintai Allah dan membiasakan diri untuk mencintai Allah. Seperti itu. Jadi anak-anak semua, ada di sini ada tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ya, jika kita mencintai Allah, pasti otomatis kita akan mencintai Rasulullah, karena Rasulullah adalah utusan dari Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya gitu. Yang kedua itu adalah mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran ini tentu ya, setelah kita mencintai Rasulullah, kita wajib mencintai Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dari Al-Quran ini adalah sumber-sumber pedoman atau sumber-sumber ilmu pengetahuan yang kita dapati gitu. Yang ketiga itu menjauhi perbuatan dosa. Semakin kita melakukan banyak-banyak dosa, otomatis hati kita itu akan semakin tertutup dengan kebaikan. Jadi untuk itu tanda-tanda kita cinta kepada Allah, kita menjauhi dosa-dosa tersebut. Yang keempat itu adalah mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tak gentar menghadapi hinaan ya. Orang-orang beriman itu kalau misalnya dihina, dicaci atau diremehkan, itu tidak membalas, tapi malah menyerahkan urusan-urusan yang sepele itu hanya kepada Allah gitu. Oke, ada di slide ini juga kita dapat melihat cara meningkatkan cinta kepada Allah. Itu ada 3. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati ya, senantiasa berzikir, muhasabah diri agar kita meningkatkan cinta kita kepada Allah. Yang terakhir, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Baik, langsung saja. Judul yang kedua itu adalah hakikat takut kepada Allah. Hakikat takut kepada Allah ini adalah kita sebut dengan khauf. Khauf itu takut kepada Allah. Dari segi pengertian, rasa khauf merupakan sifat orang-orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara tegas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar takut kepadanya, seperti itu. Kita takut kepada Allah itu karena kita
keyakinan kita kepada Allah akan azab-azabnya dengan siksa-siksaan yang telah Allah atur gitu. Sikap khauf ini akan membuat kita menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan dalam syariat Islam. Dalilnya itu ada tercantum dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Bisa dilihat di slide ini ya anak-anak semua. Baik, slide selanjutnya itu, menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah itu dapat berupa satu itu tidak diterimanya taubat gitu. Imam Ghazali itu berpendapat itu dia takut tidak diterimanya taubat. Yang kedua itu takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, dia khauf kepada Allah. Yang ketiga takut akan mengikuti hawa nafsunya. Yang keempat takut tertipu oleh gemerlap dunia. Yang kelima takut terperosok dalam jurang maksiat. Yang keenam takut atas siksa kubur. 7 takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 8 takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 9 takut mendapatkan siksaan di dunia. Seperti itu. Di slide ini juga ada tanda-tanda takut kepada Allah ya. Jika orang yang takut kepada Allah atau khauf kepada Allah, yang pertama ini tampak dari ketaatannya. Semakin taat seseorang itu, maka dia tampak kepadanya ketaatan yang dia kerjakan gitu. Dia hanya takut kepada Allah. Yang kedua itu menjaga lisan dari perkataan dusta. Dia khauf kepada Allah dan dia berusaha menjaga lisan-lisannya. Seperti itu. Yang ketiga menghindari iri dan dengki. Sifat-sifat ini memang tidak terdeteksi, tapi orang-orang yang beriman bisa merasakan ini dan dia khauf kepada Allah. Yang kelima menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima menjauhi makanan haram. Ini jelas ya, kalau misalnya kita tidak khauf kepada Allah ya kita akan makan apapun yang kita lihat, apapun yang kita selera, seperti itu anak-anak ya. Yang keenam menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Itu tanda-tanda kita khauf kepada Allah. Di slide selanjutnya ada hakikat berharap kepada Allah. Berharap ini disebut dalam bahasa Arab roja. Roja itu adalah kita berharap kepada Allah. Pengertiannya secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Ada di slide ini ya anak-anak semua, bisa dilihat, bisa dibaca juga. Menurut istilah roja berarti berharap memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat roja adalah putus asa. Tercantum dalam Quran surah Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Dapat dilihat di slide ini anak-anak semua. Oke, lanjut saja ya. Ini ada perkataan dari Abu Ali Al-Rawzabari. Beliau berkata seperti ini, khauf dan roja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Namun jika kurang, maka terbangnya juga kurang sempurna. Dan jika salah satu sayap itu hilang, maka burung tidak akan bisa terbang. Apabila kedua sayap hilang, maka tak butuh lama burung itu akan mati. Ya, perumpamaannya itu seperti itu. Sifat khauf dan sifat roja itu mampu menerbangkan burung dengan sayapnya gitu. Ibarat kata, khauf dan ar-roja ini adalah pengendali seseorang hamba. Kalau misalnya khaufnya ada tetapi rojanya enggak ada, maka dia tidak bisa beramal dengan sempurna gitu. Tidak bisa menjalankan syariat dengan sempurna. Tetapi kalau dua-duanya ada, dia takut kepada Allah dan kemudian hanya rojak kepada Allah atau berharap kepada Allah, maka apapun yang dia tuju dalam amalannya, dalam kesibukannya sehari-hari pasti akan berjalan dengan lancar. Di sini ada cara-cara menumbuhkan sifat roja, ada 3. Yang pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran ya. Di sini tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di slide selanjutnya ada manfaat sifat roja. Yang pertama itu semangat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis.
Yang terakhir ya, kita bahas di sini adalah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyerahkan diri, apapun yang kita usahakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di slide ini ada manfaat tawakal. Manfaat tawakal di sini tercukupinya semua keperluan, ya, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak putus asa, karena tawakal ini menyerahkan segala apapun yang diusahakan itu kepada Allah. Dia hanya bisa berusaha, tapi kalau misalnya urusan hasil, hak Allah, seperti itu. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan, ya, dia mampu bangkit dari bisikan-bisikan setan gitu. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tidak henti. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah merasa nikmat Allah itu tiada henti-hentinya, walaupun tidak hanya selalu berupa uang, tetapi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman selalu membuat orang-orang beriman merasa nikmatnya tercukupi. Yang terakhir adalah menghargai hasil usaha. Iya, menghargai hasil usaha yang diusahakan, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Semoga anak-anak semua bisa mengerti. Bisa kita jumpa di lain waktu, insyaallah ya anak-anak semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.